buat sidang teknya tanggal 24, minta ada dukungannya. Disuruh menggambar apa yang Saka gambar itu, dijelaskan ini gambar apa, dan suruh penulis sama bercerita tentang kondisi Saka waktu penangkapan, awal penangkapan, sama waktu di malam kejadian. Ada berapa pertanyaan tadi? Diingat nggak? Banyak nggak? Banyak itu. Oh, pusing ya? Pusing Ibu, Pusing. banyak banget itu. Ada berapa orang tadi? Dua atau berapa? 2 orang. Tadi di sana suasana psikologinya gimana, tegang atau gimana? Ngerasa Enggak. seperti Nyaman. dimarahin nggak gitu, nggak ya? Nyaman. Beda sama saat dilakukan penyidikan. Beda. Beda jauh Beda apa jauh. beda? Beda jauh Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Saka sekarang hari ini sudah bebas murni ya. Tadi sudah dilakukan penandatanganan, betul? Betul Pak. Oke. Rasanya sudah berbeda sekarang dari hari kemarin. Ya, iya Pak, alhamdulillah sekarang udah tidak wajib lapor lagi Pak. Oh, sebelumnya Jadi wajib kebanyakan- lapor setiap apa? Setiap minggu? Awal keluar 1 minggu sekali, setelah beberapa bulan 2 minggu sekali, setelah udah 1 tahun lebih 1 bulan sekali Pak. 1 Jadi bulan bertahap, sekali. Pak. Bolak-balik ke lapas ya? Enggak Pak, jadi lewat HP video call Pak. Oh gitu, oke. Saka, saya ingin bertanya, ini kan semuanya sudah selesai bagi Saka, tapi Saka mau fight nih besok, sidang perdana peninjauan kembali, di mana Saka sudah bebas sesungguhnya. Kenapa Saka mau? Ya karena Saka ingin membuktikan bahwasannya Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Pak. Dan Saka ini mencari kebenaran, bukan mencari apapun. Oke, walaupun sekarang Saka sudah bebas, nggak ada beban, sudah bebas murni per hari ini, besok Saka tetap mau, dalam tanda kutip ya, melawan apa yang kemudian dituduhkan kepada Saka selama ini, bahkan dipidanakan kepada Saka selama ini. Iya Pak, jadi Saka ingin membuktikan ke semua orang, seluruh rakyat Indonesia bahwasanya Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Pak. Dan Saka meyakini bahwa Saka akan menang dalam sidang peninjauan kembali ini. Insya Allah Saka yakin 100% Pak. Yakin 100%, luar biasa. Oke, apa yang membuat Saka yakin 100%? Itu yakin mutlak itu. Ya karena Saka ini yang mengalami, bukan orang lain yang mengalami tragedi yang Saka alami ini Pak. Jadi Saka ini bahwasanya waktu di tahun 2016 ini Saka tuh ada di rumah Sadikun dan sama kakak Saka. Jadi ada saksi-saksi lain yang tahu bahwasanya Saka ini ada. Berapa tahun Saka di penjara? 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Dan selama 3 tahun 8 bulan itu Saka memendam rasa kecewa, betul-betul sakit hati kalau boleh dikatakan demikian, karena Saka merasa hari demi hari, menit demi menit, bahkan detik demi detik, Saka seharusnya tidak berada di situ. Ya benar Pak, jadi Saka tuh benar-benar menanggung beban apa yang kita Saka perbuat. Dan Saka ini kecewa dengan negara hukum Indonesia. Gimana yang sebenarnya itu seharusnya tidak terjadi. Oke, Saka, saya mau tanya begini. Sekaligus mungkin ini pertanyaan terakhir buat Saka ya. Kalau Saka menang, Saka dinyatakan memang bukan pelakunya, apa yang Saka akan lakukan ke depan? Ya kedepannya insya Allah Saka menjadi yang lebih baik dan ingin membanggakan keluarga Saka. Bahwasanya Saka ini pengen membuktikan kepada keluarga Saka bahwasanya Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Saka tidak menuntut negara misalnya ganti rugi uang, Saka tidak menuntut apapun misalnya, ataukah itu belum terpikir atau bagaimana? Kalau itu saya belum terpikir di situ Pak. Yang penting Saka ini nama baik Saka tuh pulih lagi. Oke, hanya itu yang Saka ingin raih, bukan apapun. Apa betul? Hanya satu, Saka ingin menunjukkan kepada tetangga, keluarga, bahkan dunia bahwa Saka tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini.
Ya betul Pak, Saka ingin membuktikan semua itu, bahwasanya Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Saka siap dengan segala konsekuensinya meskipun Saka kemudian PK-nya gagal. Saka siap Pak, Sangat siap. sangat siap, bener-bener sangat siap Pak. Kenapa Saka mengatakan itu? Padahal Saka merasa bahwa Saka tidak melakukan. Tapi ketika nanti misalnya sidangnya mengatakan sebaliknya bahwa Saka melakukan, Saka siap. Kenapa Saka siap? Ya karena kan saat ini kan udah banyak saksi-saksi yang mencabut Pak. Jadi kebenaran itu terungkap sebenar-benarnya dan ada titik terang. Maka Saka Bahwasanya meyakini, dia pasti membantahkan seolah-olah ada kejadian pembunuhan, tapi nyatanya sekarang seolah membuktikan fakta. maka Saka meyakini betul 100% Saka akan menang dalam peninjauan kembali. Itu ya. Ya Pak, 100% Saka yakin Saka akan menang, insya Allah. Saya ke Bung Farhat. Bung Farhat, ini luar biasa, 100% dia katakan. Bung Farhat pasti bisa merasakan psikologisnya Saka. Bisa diceritakan soal itu? Ya. Oke. Agak dekat Bung Farhat ya. Mohon doa restu, besok saya akan memimpin teman-teman untuk sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Dan masyarakat Kota Cirebon, ayo kita gabung bersama untuk mendukung kehadiran tersangka. Saya sangat yakin sekali bahwa pasca dibebaskannya Peggy, pra peradilan itu yang merubah kronologis peristiwa pidana itu, pembunuhan ya. Dan menjadi catatan penting saya, Rudiana yang selama ini kita laporkan baik di Barreskrim maupun pidana Propam itu tidak pernah muncul, nggak pernah pakai pengacara. Begitu Dede mencabut dan menyatakan ini adalah rekayasa Rudiana, Liga juga. baru nongol lah 60 pengacara gitu. 60 pengacara kan katanya Rudiana itu adalah polisi aktif. Kalau polisi aktif kan berarti harus dapat bantuan pengacara dari kantor polisi dong, dari Polri. Kenapa dibiarkan? Kalau mau dihitung berapa biaya pengacara 60 orang itu? Apa nggak gratifikasi juga itu? Menerima bantuan pengacara 60, nggak tahu pengacara dari mana, organisasi mana. Karena mulai dari awal ada yang menyatakan praktis hukum mendukung Rudiana. Kemudian ada lagi namanya Lembaga Jagatara. Kemudian ada lagi namanya tim pencari fakta. Kemudian ada lagi sekarang Perhaki. Orangnya itu aja. Orang itu aja. Itu aja. Coba perhatiin yang membela itu aja gitu. Kayak nggak ada orang lain lagi di Indonesia. Apa yang Anda lihat di situ? Yang saya lihat di sini, kalau Rudiana merasa tidak bersalah, ya dia tampil sendiri aja. Dia kan polisi. Saya rasa nggak akan ada Kapolda atau Kapolri melarang Rudiana menampilkan bahwa dia adalah korban anak yang meninggal gara-gara seperti itu. Tapi karena dari awal sudah dikatakan Pak Kusuto, dari lokasinya aja udah dipaksakan agar dia menyidik yang harusnya cuma di Kabupaten Cirebon, tiba-tiba ditarik ke kota. Akhirnya setelah mereka tangkap, setelah bonyok, tiba-tiba Pak, kami daripada dihantam atau ada masalah sih, tolong ditarik ke Polda. Akhirnya penyidik. Iya, saya tergoda untuk menanyakan tadi bahwa orangnya itu aja yang membela Rudiana, orangnya itu aja, dan itu ada hal yang memang harus dijelaskan. Kenapa itu aja gitu kan? Iya, itu aja praksi hukum. Nah, di kantor Jagatara namanya itu aja. Oke. Di Perhaki itu aja. Tim pencari fakta itu aja. Itu Di aja. bola balik aja. Ya, ketua Perhaki Ibu Elsa Sarif ya. Oke. Sekjennya Fitra. Oke. Ketua tim pencari fakta Ibu Elsa Sarif. Sekjennya Fitra. Oke. Dari tim Jagatara Ibu Elsa Sarif, Rasman, Fitra. Tim Oke. pencari fakta Ini seperti itu juga. Oke. Iya. Ini mereka ini teman-teman saya semua. Saya katakan kalian nggak sadar, nggak ngelihat seperti ini. Pak Susno mantan Kabareskrim. Kabareskrim aja, Pak Ugro itu dibilang katanya mereka ini memiliki rasa sakit hati sama instansi Polri. Padahal tidak. Padahal Kapolri aja mengatakan bahwa penyidik ini dari awal tidak saintifik. Iya. Ya, tiba-tiba berarti apakah Kapolri yang sakit hati kan Sebentar, tidak? Pak Iwan. Tapi ternyata dibenarkan. Pak Iwan, Iya, silakan Pak. semoga Polri se-Indonesia mendengar ya. Wallahi, saya sama sekali tidak sakit hati sama polisi. Tapi saya tampil adalah karena kecintaan saya pada polisi, pada Polri. Saya masih makan gaji dari Polri, pensiun.
Justru yang merusak polisi itu yang dari dalam yang berbuat salah, yang merekayasa perkara. Kemudian kalau yang di luar yang menyanjung-nyanjung kesalahan polisi, sehingga polisi dijerumuskan ke jurang. Mestinya kalau polisi salah, polisi ini milik rakyat Indonesia, katakan salah tapi beri jalan keluar. Ya, jangan tidak ya. Kalau ada purnawirawan yang mengatakan atau siapa yang mengatakan bahwa saya Pak Ugro itu benci polisi, oh enggak, siang malam enggak tidur kami demi cinta saya pada Polri ini. Terima kasih. Dan kembali saya jelaskan tadi bahwa kenapa saya kata yakin ya, karena dengan diterimanya saksi, pelindungan saksi di LPSK itu menyatakan bahwa anak ini nggak bohong. Negara membiayai untuk pengamanan dia gitu. Sedangkan saksi-saksi lain yang ditolak itu adalah saksi yang ingin banget bersaksi, adalah orang-orang yang mereka ajukan, yang pengen jadi saksi tapi banyak bohong, yang banyak ditutupi. Itu alasan kalau saya baca, walaupun disebut nama-namanya. Oh, yang Liga Akbar. Iya, Liga Akbar. Dede misalnya. Dede semua. Yang akhirnya mengaku itu. Ya, ada beberapa orang, tapi yang dikabulkan kalau nggak salah cuma 1 atau 2, 1. Kalau saya baca kemarin cuma satu-satunya dari 9 yang mengajukan pelindungan saksi. Oke. Nah, orang-orang yang minta LPSK ini adalah orang-orang yang berlawanan dengan kami. Makanya saya katakan yang melawan, yang bareng dengan saya itu yang minta perlindungan ke LPSK. ya adalah mereka-mereka juga untuk melindungi Pasren, melindungi siapa? Kavi. Tapi kan Dede juga hari ini minta perlindungan ke LPSK. Oh, itu kalau Masih Dede, proses, iya. kalau menurut saya saran saya memang dia tepat. Oke, tapi Dan yang harus- lain yang selama ini kemudian minta, menurut Anda nih ya, Ya. itu yang dalam tanda kutip satu kubu dengan Ibtu Rudiana lah. Ya, mereka pikir mereka itu gampang LPSK, wah ini begini-begini akan diterima langsung. Ditolak, Tidak, betul. ternyata sangat selektif dan sangat teliti sekali LPSK untuk menyaring saksi tersebut gitu. Ini menyangkut biaya negara. Dari situ udah kelihatan, saya bilang sama teman-teman, udah lu ngaku kalah aja daripada lu dibully-bully, wajah lu dilucu-lucuin, ntar yang lu laporin Farhad Abbas lagi. saya juga dilaporin sama mereka. Betul nggak? Om? Ada beberapa laporan saya tahu. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Ya, kalau besok saya memimpin sidang di tim pengacara Saya Saka, tanya, laporan itu kepada Anda itu bentuk intimidasi pada Anda? saya merasa gini, ini hanya karakter aja gitu. Kalau namanya lawyer itu nggak boleh maki-maki, ini dibiarin pakai membela-bela polisi lagi, nggak rugi itu dibela polisi orang kayak gitu. Ya, dan saya akan tanya kepada orang yang ribut dan ngamuk-ngamuk itu, kamu lembaga badan apa? Organisasi apa gitu? Tolong dipecat orang ini, pecat. Kalau nggak kalian saya gugat tuh, saya bubarkan organisasi sekalian. Enak banget dia ngomong maki-maki, ngamuk-ngamuk. Saya dikata-katain dengan kotor, kemudian dia mengatakan bahwa melaporkan kami semua kan? Itu ada. Ini kan karena orangnya nggak ada. Maksudnya Anda mungkin inisial R, betul ya? Ya, Oke. kura-kura ninja. Tunggu sebentar. Boleh nggak saya sebut Besok. nama? Karena nggak ada nih. Saya harus ada. Ya, kira-kira seperti itu kan sudah jadi rahasia umum. Nah, kemudian besok saya memimpin tim ya di Cirebon. Saya bukan mengatakan besok berperangan, tapi sudah tahu. Tapi saya yakin pasti nanti akan Sudah ketahuan pemenangnya. Bung Rasman pasti akan memberikan jawabannya nanti. Sudah ketahuan pemenangnya. Besok bukan berperangan, tapi adalah untuk melepas dan memerdekakan Saka, rehab kembali dan pulih kembali nama baik bersama dengan 7 orang. Dan saya minta kepada Presiden untuk menangguhkan dulu 7 orang itu tahanannya. Udah terang benerang kok. Tinggal Bahkan Anda meminta penangguhan terpidana 7 orang. iya, tanpa proses pengadilan pun bisa. Presiden bisa Walaupun melakukan saat abolisi. kita belum tahu loh nih PK-nya apa. Saya yakin banget bahwa Anda yakin banget? Yakin. Kemarin saya analisa ketika putusan Anda yakin Eman. banget Anda akan menang. Ya, saya yakin putusan Eman bisa terjadi karena apa? Pertama, polisi tidak yakin 100% hanya 90% yakin itu Peggy Peron. Kedua, polisi menetapkan tersangka atau menetapkan sebagai barang bukti itu pada tahun 2024. Dan saya yakin hakim pasti membaca putusan nomor 3, putusan nomor 5 dan 16. Kalau tidak begitu, hakim mana berani? Putusan sudah sampai kasasi, tiba-tiba hakim membatalkan status Peggy Peron. Nggak mungkin. Tapi yakin, kalaupun diterima Peggy Peron sebagai tersangka, jaksa akan sulit memp21 perkara tersebut. Kenapa? Karena pemerkosaan tidak pernah dilakukan tes DNA. Jadi dengan dikabulkan pra-peradilan itu dan dinyatakan bahwa 2 buron lainnya itu adalah fiktif, Ya. otomatis Gugur ini semua. adalah bukan hanya peradilan sesat tapi halusinasi. Sebentar Kayak mungkin
hantu Perong ya, hantu Dani ya, hantu Andika ya, hantu Andi ya. Jadi yang diadili itu hantu-hantu yang membuat mereka 7 orang ini masuk penjara seumur hidup semuanya. Jadi bukan hanya peradilan sesat, tapi apa tadi? Apa yang mengatakan itu? Berani saya katakan. Peradilan sesat. Ya karena copy paste. Alasannya? Karena mereka sudah mencabut semua berita acara pemeriksaan di kepolisian dan didampingi Bapas dan 7 orang sudah mencabut, tapi ujung-ujungnya kembali ke BAP lagi. Oke. Nah, baru hari ini kita melihat ada Hakim Eman. Ya, Hakim Eman ini udah menyatakan bahwa itu tidak benar. Sedangkan Rudi dari awal sudah menyatakan bahwa tersangkanya ada 11, rumahnya di sini sudah didatangi, yang ditusuk itu bagian perut, segala macam sudah sama. Dan itu harus bisa Rudi dikatakan laporan palsu. Dan awal sudah katakan, Pak Rudi, emang anakmu meninggal, ya, kamu sakit hati. Tapi bayangkan jika di posisimu menjadi, jika anakmu itu tidak membunuh tapi masuk penjara sampai mati, bagaimana perasaanmu? Coba kamu sadar, dia nggak Seumur hidup ya, semua seumur ya hidup. dikumpulin. Akhirnya pengacaranya Paren, pengacaranya Kapi, pengacaranya Rudi, orangnya itu lagi. Orangnya itu lagi orangnya. Pengacara terpidana ini, Sama pengacara Karen dengan Paren dengan apa? Pasren, iya. Pasien dengan Kapi dan Rudiana, orang itu aja. Oke. Mau disebutin namanya? Sebutin namanya. Boleh Ya silakan. udah yang saya ulangi lagi yang tadi aja lagi orang. Jadi harapan Saka ini pengennya berjalan dengan lancar dan terbuka. Dan hasilnya insya Allah maksimal mungkin. Harap Saka ini terkabulkan dan insya Allah menang 100%. Dan banyak saksi-saksi yang dulu yang memberatkan, dan hari ini saksi-saksi itu telah mencabut dan mengakui bahwa kejadian itu yang mereka berikan keterangan itu kepada penyidik di tahun 2016 itu tidak benar sama sekali. Ada ini persiapan khusus nggak Mas Saka untuk sidang ini? Jadi persiapan khusus Saka nggak ada. Jadi Saka yang penting kuat mental. Yakin ya berarti ya? Iya. Semangat ya? Kasus ini kan sudah begitu meng-Indonesia sekali begitu ya. Hampir semua orang, semua lapisan masyarakat paham dan tahu mengikuti kasus ini, maka tidak ada pilihan lain selain memang terbuka. Memang dari awal juga tidak ada pilihan untuk tertutup ya. Jadi saya rasa ya ini salah satu hal yang bisa kemudian membuat kita memahami proses penegakan hukum memang berjalan seperti ini. Masing-masing punya dalil untuk mengatakan bahwa dia benar atau menyalahkan misalnya sistem yang sebelumnya dijalankan untuk dikoreksi. Itu dalam ranah hukum secara konstitusional memang harus kita hargai, kita junjung tinggi. Tinggal bagaimana kemudian nanti putusan peninjauan kembali ini diharapkan dapat memutus ya mata rantai persoalan dari tingkat PN, tingkat banding yang kemudian bersoal bahkan dari tingkat penyidikan yang konon katanya ada dugaan-dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan gitu. Dia mengajukan PK tadi agar untuk bisa merehabilitasi nama baiknya. Baik, jadi bisa dikatakan walaupun mungkin tidak begitu lazim atau tidak begitu umum ya orang mengajukan PK setelah bebas murni, tapi ini cukup krusial, penting untuk keberlangsungan Minimal bagi hidup kepentingan Saka hukumnya sendiri selanjutnya. gitu kan. Saka Tatala akan bergerak untuk menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon. Kan ada 3 hakim yang akan memandu. Akan bertolak ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Selain itu juga Saka Tatal juga didampingi oleh kakaknya, 2 kakaknya beserta temannya.